Mendengar kata lapas atau rutan, pasti terbayang dalam ingatan sesuatu tempat yang berjeruji besi, tembok tinggi yang kokoh, dan terisolir dari dunia luar. Namun di Sulawesi Utara, tepatnya di lapas kelas 2 Bitung, ada suasana lain, tidak seperti lapas pada umumnya. Senin 15 Februari 2021, di lapas kelas 2 Kota Bitung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Utara meresmikan 2 kamar bebas asap rokok, dapur higienis, dan pembuatan gazebo di dalam lapas yang dikerjakan semuanya oleh warga binaan Lapas Bitung. Inilah inovasi baru untuk kemanusiaan di dalam lapas Kota Bitung. Sebanyak 2 kamar baru diperuntukkan untuk warga binaan lapas yang tidak merokok. Warga binaan dipisahkan yang merokok dan yang tidak merokok, supaya hak asasi mereka terpenuhi. Ada juga dapur higienis untuk warga binaan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bitung. Dan satunya lagi adalah pembuatan gazebo yang diperuntukkan kepada warga binaan saat menerima tamu keluarganya yang membesuk. Gazebo ini nantinya akan dipasarkan. Saat ini baru 4 buah yang sudah dan sementara dikerjakan. Harganya pasti di bawah harga pasaran. Ya, jadi kabar adalah kamar bebas dari asap rokok. Ide ini muncul ketika kita melihat warga binaan kita antara yang perokok dan bukan perokok itu bercampur dalam satu kamar. Kita bisa bayangkan bagaimana tersiksanya warga binaan tersebut selama berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam kamar itu. Nah, kita ingin menghargai hak antara perokok dan bukan ini, dan ini adalah bentuk layanan berbasis HAM. Ya, bahwa hak-hak mereka kita hargai, baik yang perokok maupun bukan. Idenya dari situ. Ya. Sudah melakukan beberapa inovasi, di samping kita menyediakan kamar bebas dari asap rokok kepada seluruh lapas dan rutan di Sulawesi Utara. Kami juga ada inovasi berupa dapur higienis. Ini juga saya perintahkan kepada Kalapas dan Karutan di Sulawesi Utara untuk menyediakan makanan bagi warga binaan kita ini yang bersertifikasi higienis dari Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Para Kalapas Karutan saya wajibkan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Karena instrumen penilaian higienis dan tidak itu yang tahu hanya teman-teman dari Dinas Kesehatan. Jadi kita ingin memberikan layanan yang terbaik bagi warga binaan kita. Termasuk salah satunya menyediakan makanan yang sehat. Karena apa? Derajat kesehatan warga binaan ini harus kita perhatikan betul. Itu beberapa inovasi. Kemudian ke depan saya akan ada inovasi lagi, yaitu berupa layanan antar narapidana gratis. Ya, jadi bagi narapidana yang bebas menjalani pidana dengan klasifikasi tertentu, kita akan antar sampai ke rumahnya dengan gratis. Ya, syaratnya antara lain dia memang dari keluarga tidak mampu. Ya, jadi benar-benar tidak punya ongkos untuk pulang. Nah, nanti kita antar sampai ke rumahnya. Pembinaan ke warga binaan itu juga menjadi hal yang penting karena itu adalah tugas kita. Ya, tugas kita sebagai petugas kemasyarakatan adalah melakukan pembinaan kepada warga binaan. Tapi ada satu juga yang tidak kalah penting, pembinaan SDM-nya. Ya. Bahwasanya petugas kita ini masih banyak yang belum bisa memahami akan tugas dan fungsinya. Kadang-kadang cenderung ceroboh dalam bekerja dan tidak mau merubah cara bekerjanya untuk menjadi lebih baik lagi. Dia terlalu monoton dengan asik dengan kegiatan sendiri, sementara kita ini diatur oleh aturan kepegawaian bahwa sebagai petugas kemasyarakatan kita adalah pembina, bukan menjadi bagian sumber masalah yang ada di dalam lapas dan rutan. Nah, ini yang menjadi keseriusan saya dalam membina SDM kita di petugas kemasyarakatan ini. Saya akan beri sanksi yang tegas bagi petugas yang tidak disiplin, yang melanggar, dan seterusnya. Saya pastikan saya beri tindakan tegas, apalagi yang terlibat narkoba, saya pastikan dipecat. Yang jelas dari hasil pelatihan Nibler yang kita jalin bersama dengan BLK Provinsi Sulawesi Utara, jadi kemarin itu mereka sudah dididik dan dilatih sebanyak 32 orang. Jadi 2 kelas yang kita laksanakan dengan BLK. Nah, setelah hasil pelatihan itu, bagaimana ilmu yang mereka dapat itu
kita ada kelanjutan untuk kegiatan pelatihan membeler. Jadi kita uji coba ini, kita terapkan pembuatan gazebo. Nah, jadi dua. Jadi dari pembuatan gazebo yang sudah jadi, kita evaluasi mana yang perlu kita perbaiki dan mana yang kurangnya di mana. Yang jelas mereka itu kita kemarin hanya cuman dikasih gambar bagaimana ini coba diterapkan untuk pembuatan gazebo. Akhirnya terwujudlah dua. Kemudian yang sistem yang dua berikutnya kita dari hasil kekurangan yang dua gazebo kita lengkapi di gazebo yang kedua berikutnya. Dan juga ini juga mensupport manakala nanti kita sudah melaksanakan kunjungan normal, karena sekarang ini kan kunjungan sementara kita melalui video call dulu karena pandemi COVID-19. Nah, untuk ke depan kita siap memproduksi barangkali ada pesanan untuk pembuatan gazebo. Jadi mungkin nanti masalah harganya kita atur. Yang jelas kalau bicara harga yang di Tomohon itu ada satu gazebo dengan ukuran sama 2x2,5 itu harganya 18 juta. Mungkin kita di bawah itu biar untuk mensupport pasaran yang ada. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempunyai nilai tambah untuk kegiatan kerja di Lapas Bitung. Inovasi yang sudah dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Kota Bitung ini akan ditularkan ke lapas lain di wilayah Sulawesi Utara. Tim Liputan Berita TV Manado.